Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan tugas saya di Guru Penggerak, yaitu tentang pengimbasan budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Saya rasa untuk perkenalan tidak usah karena kita sudah saling kenal. Adapun beberapa tugas yang tentunya ada di modul 1.4 ini ada beberapa, yaitu saya ingin sampaikan sekalian juga refleksi dari seluruh modul itu. Ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada nilai guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan bentuk refleksi kita. Nah, saya ingin memperkenalkan bagaimana sih filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah hal yang proses menuntun anak. Ini yang mungkin beda ya dengan kita mengajar dan menuntun. Apa sih itu proses menuntun? Proses menuntun itu kayak orang Bali itu bilang nandan ya. Kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bereksplorasi, berekspresi, tapi tetap kita arahkan tujuannya seperti apa. Mohon dikoreksi Bapak Ibu kalau saya salah. Kemudian ada semboyannya juga, yaitu Ing Arso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Yang di depan menjadi teladan, kemudian yang di tengah itu ikut membangun. Benar ya Bu ya? Nah, kemudian yang terakhir adalah Tut Uri Handayani yang memberikan, yang di belakang itu memberikan dorongan atau dukungan kepada kita semua. Kemudian tugas guru adalah menebalkan garis-garis samar berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Setiap siswa itu kalau dulu kita dibilang terlahir sebagai kertas putih kan gitu ya. Ternyata enggak, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, mereka sudah punya sketsanya masing-masing. Ternyata setiap anak itu punya si A lahir akan menjadi seperti ini karena dia memiliki bakat seperti ini. Jadi kita tinggal mengenali bakat-bakat itu, kemudian kita tebalkan lagi. Contohnya dia suka, ada yang IPA mungkin dia suka olahraga, ya kita tebalkan itu. Fisiknya kita tebalkan, kinestetiknya, kemudian ada yang di edukasinya, dan lain sebagainya. Jadi mereka akan memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu adalah yang bawaan mereka. Kodrat zamannya itu adalah bagaimana lingkungan yang akan membentuk mereka sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah guru menyelenggarakan pendidikan yang merdeka dan berpihak pada anak. Ini kuncinya. Pendidikan yang berpihak pada murid. Kuncinya ada di sana. Bagaimana kita melayani siswa kita dengan baik. Bukan kebalikannya. Jadi kita memang yang memberikan, kalau istilah lainnya pelayanan prima. Kalau kita di Indomaret juga seperti itu kan. Kemudian nilai guru penggerak yang harus kita miliki itu adalah satu, berpihak pada murid pastinya. Kemudian ada nilai mandiri, kolaboratif seperti Niki, kita kolaboratif sekarang. Kemudian inovatif. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Ini yang mungkin sering kita lupakan, bagian refleksinya ini. Karena setelah kita melakukan kegiatan, biasanya kita lupa refleksi. Karena ini adalah bekal kita sebagai cermin kita untuk ke depan tuh kita harus seperti apa. Nah, kemudian 5 peran dari seorang guru penggerak itu adalah: satu, sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Kemudian 3, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini akan kita lakukan ke depan. Saya rasa nanti saya mohon izin mengundang Bapak Ibu untuk di komunitas, dan kita akan berbagi dan mengaktifkan kembali komunitas sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya. Visi guru penggerak, saya rasa ini sudah sesuai dengan visi di sekolah, yaitu cerdas, terampil, berkarakter, unggul, dan berbudaya. Itu adalah visi sekolah kita. Dan pada intinya itu adalah, ujung-ujungnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan P5. Kemudian ada disiplin positif, Bapak Ibu.
Ada banyak hal yang perlu kita lakukan, tidak harus mendisiplinkan siswa, tidak harus dengan kekerasan, tapi juga bisa dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bersifat membangun. Nah, saya contohkan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu seumpamanya adalah guru matematika. Kalau ada anak-anak yang melanggar, atau melanggar kesepakatan, atau melanggar peraturan, Bapak Ibu bisa kasih konsekuensi atau sanksi itu yang berhubungan dengan matematika. Jangan disuruh anak-anaknya push up. Karena itu berbeda, kecuali guru penjas. Karena cocok dia menyuruh anak-anaknya push up, karena itu bagian dari materinya dia. Contohnya yang matematika menghafalkan perkalian segini gitu mamanya, bisa. Yang geografi membuat pemetaan tektonik atau lempeng apa gitu, dan seterusnya seperti itu. Jadi dia berguna apa yang kita lakukan, itu disiplin positif Bapak Ibu. Bukan semata-mata dengkak-dengki gitu aja, enggak. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi sebagai bagian dari disiplin positif. Kalau hukuman biasanya itu tidak terencana. Ada anak-anak datang terlambat, kamu datang terlambat, lari 10 kali keliling lapangan gitu. Artinya tidak ada perencanaan tentang hal itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah hal-hal yang sudah kita rencanakan, hal-hal yang sudah kita sepakati dengan siswa. Contohnya adalah ketika Bapak Ibu melihat siswanya belum cukur, gitu namanya, belum dipotong rambutnya, kita kesepakatan siswa itu harus seperti apa? Itu yang harus kita buat itu nanti dalam proses pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sendiri. Jadi seumpamanya dia tidak rambutnya masih panjang, contohnya nanti adalah konsekuensi dari rambut panjang itu adalah apa? Itu kesepakatan dari semua kelas, itu bukan dari kita sendiri. Contohnya adalah membersihkan WC gitu, makanya atas kesepakatannya mereka ya sudah harus membersihkan WC sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Gitu. Kemudian profil pelajar Pancasila saya hanya memperkenalkan saja. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu lebih banyak tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Nah, ada hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Yang A, mereka mengikuti aturan itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya mereka patuh. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau imbalan kan ada berupa uang, ada berupa nilai, kemudian ada penghargaan itu mungkin berupa pujian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, saya ingin seperti Pak Mualim gitu mamanya. Beliau cerdas, rapi dan lain sebagainya. Saya ingin ikut seperti mereka. Saya ingin ikut seperti beliau gitu mamanya. Atau yang cewek-cewek, saya ingin seperti artis Korea gitu mamanya. Ya itu yang mereka inginkan. Yang kemudian ada yang menghargai diri sendiri dan juga menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, saya harus jujur gitu, atau disiplin atau apa. Itu mereka nilainya yang mereka bangun sendiri. Kemudian sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita memilih sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Ada 5 posisi yang berbeda. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sudah jelas, keras, tegas, ini adalah posisi sebagai penghukum. Ya, biasanya tensinya cepat naik kalau di posisi penghukum dan membuat anak-anak itu ketakutan. Kemudian yang kedua, dengan bahasa halus tapi kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Itu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, posisi kita sejajar dengan anak-anak. Sebagai teman-teman curhatnya mereka, terutama yang di guru BK ya biasanya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Kita mengarahkan mereka, kemudian kita memantau perkembangannya mereka. Kemudian yang terakhir adalah yang disarankan adalah sebagai posisi manajer ini. Ini yang paling komplit dari semua posisi itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi manajer, kita bisa mengatur mereka, kita bisa mengatur semua hal. Tanpa kita harus juga menekan siswa, tanpa kita harus meninggikan diri atau menurunkan derajat diri kita. Kita mengatur semua posisi itu. Itulah yang
posisi kita sebagai manajer. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika Bapak Ibu melihat siswa yang bermasalah, yang Bapak Ibu pahami adalah ini harusnya. Sementara ya, yang pertama adalah kemampuannya dia bertahan hidup, terutama di bagian psikologis dan fisiologis, masalah fisik dan kemudian masalah batin. Contoh, anak-anak ke kantin. Ngapain mereka ke kantin? Ada kadang-kadang mereka benar-benar lapar, memang beneran lapar gitu loh. Jadi kan nggak bisa ditahan. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, ini yang mereka perlukan. Kadang-kadang bukan banyak ya, ada beberapa siswa yang broken home. Disinilah letaknya biasanya mereka nyari-nyari nyari perkara, nyari perhatian tuh karena kekurangan cinta dan kasih sayang. Kemudian mereka perlu kebebasan yang bagian ketiga. Mereka perlu sekali tentang kebebasan itu. Saya nggak suka dikekang dengan aturan seperti ini. Saya ingin bebas. Itu. Kemudian yang keempat adalah mereka ingin mencari kesenangan. Kadang jahil itu hanya untuk happy-happy aja. Kadang temannya ulang tahun dilempar ke kolam, kan biasanya itu yang kita lihat. Kemudian yang lima adalah penguasaan. Ini yang kadang-kadang sok jago dan lain sebagainya. Ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya bahwa saya bisa. Tapi bisanya kadang-kadang bisa positif, bisa negatif juga hasilnya. Kalau bisanya yang mendapatkan pengakuan positif ya bisa dengan prestasi gitu. Tapi yang negatif ya bisa dengan kekerasan fisik atau bullying jadinya ke depan itu. Ini kebutuhan dasar yang harus kita lihat dulu dari sisi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, untuk saran saya ya, karena saya juga sudah menerapkan ini dari tahun 2012, dari awal saya jadi guru, ternyata membuat kesepakatan kelas itu membuat pekerjaan kita semakin gampang, semakin enteng Bapak Ibu. Karena kita tidak perlu repot-repot, kita harus menghukum mereka dengan cara apa sih gitu, nggak perlu. Kesepakatannya bagaimana, kita tinggal gitu aja. Seandainya mereka datang terlambat, kesepakatan yang kita buat di awal adalah yang datang terlambat adalah menyapu di kelas gitu mamanya. Ya sudah, kesepakatannya bagaimana, menyapu Pak, ya udah menyapu. Jadi kita tidak, kamu terlambat, tidak usah seperti itu lagi, nggak repot-repot. Jadi saya harapkan Bapak Ibu menggali keyakinan kelas itu di awal Bapak Ibu masuk kelas atau ngajar di kelas tersebut di awal tahun ajaran baru. Saya biasa seperti itu karena saya belajar dari 2012 itu sehingga dimodifikasi terus sampai terakhir itu saya membuat yang untuk kelas yang ini, yang tahun ini saya ketik tanda tangan ketua kelasnya gitu. Jadi mereka ingat itu, oh kalau saya seperti ini hukumannya atau konsekuensinya adalah begini. Mereka ingat, saya nggak perlu nanya-nanya lagi. Pak, rambut saya sudah pendek ya Pak ya? Sudah. Nggak perlu saya, kamu harus masih begini gitu. Nggak perlu saya begitu lagi. Karena sudah ada tertuang dalam itu. Itu bagusnya Bapak Ibu. Cuma memang agak repot di awal. Tapi 1 tahun setelah itu kita nyaman menjalaninya. Kita nggak usah kenyat-kenyat lagi, nggak usah. Itu enaknya kita membuat keyakinan kelas itu. Berdasarkan ya nilai-nilai karakter itu ada tanggung jawab, kemudian ada disiplin dan lain sebagainya. Itu yang nanti kita proses. Nanti akan saya tayangkan video tentang proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Kemarin juga sudah saya lakukan ke beberapa anak, tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak semua anak bisa diselesaikan dengan cara ini. Tapi ini adalah hal yang bisa katakan paling humanis lah dari sisi semua hal itu. Gitu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini kita buat kalau ada anak-anak yang melanggar, contoh terlambat gitu mamanya. Terlambat kita stabilkan identitasnya itu bukan bermaksud dia salah dan saya benar, bukan begitu Bapak Ibu. Atau saya guru dia siswa, enggak. Kita posisikan diri kita sejajar dengan anak-anak itu. Bahwa setiap orang itu pernah kok melakukan sebuah kesalahan. Termasuk Bapak pun pernah terlambat ya, walaupun Bapak Ibu tidak pernah terlambat gitu loh. Tapi sampaikan seperti itu biar anak-anak itu tidak merasa down dia atau ditekan. Gitu. Kalau posisinya sudah sejajar, dia nyaman akan bercerita.
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya mereka apa sih? Kenapa sih mereka terlambat gitu? Contoh, ada anak-anak yang sering terlambat itu yang karena membantu ibunya jualan. Ada Bapak Ibu, karena saya di GDS tuh ngeceknya seperti itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita membuat surat pernyataan bahwa anak itu diperbolehkan untuk terlambat karena membantu ibunya jualan. Dia enggak punya bapak, dia hanya sama ibunya dan harus ngantar ibunya dulu ke sekolah untuk jualan, baru dia ke sini gitu. Jadi kan wajar dia terlambat 15 menit, soalnya agak dan lama gitu loh setiap harinya. Jadi setelah kita gali, oh ternyata alasannya bagus juga. Kita nggak bisa melarang anaknya untuk membantu orang tua kan. Ujung-ujungnya adalah kita buat seperti itu. Kemudian seandainya menanyakan keyakinan kelasnya kembali sekarang. Kalau emang dia sudah salah, kamu tahu nggak kalau kamu itu salah? Ya Pak, saya tahu saya salah. Itu maunya saya bangun kesiangan gitu mamanya. Terus tanyakan keyakinan kelas kalau terlambat itu bagaimana? Kembali lagi ke yang tadi, ke keyakinan kelas yang tadi. Oh saya harus nyapu Pak, hasil keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Oh ya sudah, silakan ambil sapunya, kemudian lakukan tanggung jawabmu. Kan begitu jadinya, karena mereka sudah menyepakati itu semua. Dan akan bulat seperti itu aja. Jadi kita nggak perlu marah-marah lagi Bapak Ibu. Kamu terlambat gini gitu, nggak perlu lagi. Tinggal tanyakan keyakinan kelasnya gimana, selesai. Itu. Jadi ada konsekuensi yang harus mereka ambil dari perilakunya mereka itu sendiri. Oke, inilah sebuah refleksi dari semua hal itu. Saya harap Bapak Ibu bisa memberikan saya masukan. Nanti setelah nonton video ya, kita tolong berikan saya masukan atau pertanyaan atau mungkin ada hal yang memang Bapak Ibu kurang mengerti tentang hal ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya akan lanjutkan dengan pemutaran video dari segitiga restitusi dan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Oke, saya mulai dengan pembentukan keyakinan kelas dulu. Ini saya buat di awal Bapak Ibu. Oh, udah 100% ya. Jadi di awal itu saya membuat, setelah perkenalan, saya langsung buat aturan-aturannya itu seperti apa yang mereka sepakati gitu loh. Mereka dari mereka saya mintanya, bukan kamu harus begini, enggak. Apa sih gitu loh, kita pengen apa sih gitu. Saya percepat aja. Nah, ini yang saya bilang, gali itu dari siswa, jangan dari kita. Ya, oke, satu rambut. Ini kita ketik di sini aja. Kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Ya. Oke, ketahui yang sopan. Ya, ada kesopanan. Dan semua itu nanti kita olah, Bapak Ibu nih. Kita olah semuanya menjadi nilai-nilai keyakinan seperti sopan santun, kemudian kita sarikan jangan sampai itu ada kalimat negatif Bapak Ibu. Nggak, kalau bisa jangan ada kalimat negatif. Itu sarannya ya. Contohnya tidak boleh nyontek. Bapak Ibu mikirnya apa? Nyontek kan? Karena itu yang mengenai. Atau apa ya?
Tidak boleh ribut. Maksudnya otak kita langsung ribut gitu kan. Bukan tertib, bukan jujur, bukan apa. Makanya kita ganti hal-hal itu dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Contohnya kejujuran yang kita pakai, tanggung jawab yang kita pakai. Itu nanti kita sarikan kalimat-kalimat itu dengan dengan kalimat-kalimat positif gitu. Mohon maaf saya percepat videonya karena terlalu banyak ya prosesnya ini. Kemudian saya print dan ditandatangani sama ketua kelasnya. Jadi ada komitmen kita dengan kelas itu biar bagus ya. Oke, ini kesepakatan kelas kita ya. Ya, kita ini adalah sebuah keyakinan kita duduk secara bersama-sama dan saya harap ini bisa disepakati selama 1 tahun saya mengajar di kelas saya. Oke Bapak Ibu, ini video yang pertama. Ini video yang pertama, kemudian nah, ini segitiga restitusi yang saya buat Bapak Ibu. Ini prosesi menstabilkan identitas. Mohon maaf, musiknya agak mendominasi ya. Dan tidak bisa diedit karena video aslinya udah saya hapus. Kemudian ini validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan alasannya kenapa. Nah, kita mengarah ke kesepakatan kelasnya seperti apa. Mohon maaf ya, dominasi musiknya keras sekali. Saya percepat Bapak Ibu biar nggak lama. Nah, nanti solusinya yang kita tanya kepada mereka Bapak Ibu, bukan kita yang berikan kamu harus begini, enggak ya. Terus ke depannya apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kamu lakukan, minta solusi dari dia, jangan dari kita. Nanti ke depannya kamu gini ya, itu enggak ya. Tapi kalau sudah kamu tahu kesalahan kamu seperti ini, apa yang harus kamu lakukan ke depan? Kalau ini dia rencananya adalah membeli karet itu yang lebih, kemudian ditaruh di dalam tasnya dia, sehingga ketika karetnya hilang di jalan, itu karet di dalam tasnya itu masih. Itu Bapak Ibu, sehingga dia tidak melanggar lagi kesepakatan atau peraturan yang ada di sekolah kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kita nggak ada marah-marah, sama sekali nggak ada marah-marahnya ya. Nggak ada marah-marah sama sekali dengan anak-anak. Tapi pendekatan kita humanis. Yang jelas kita kenali dulu alasannya itu apa. Itu yang paling penting. Biar kita nggak ujung-ujung langsung marah gitu sama anak-anak. Saya rasa setiap orang punya alasan masing-masing untuk berbuat salah gitu loh. Ya, itu tadi video dari kesepakatan kelas yang saya
kesepakatan kelas dan segitiga restitusi yang saya buat Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Pak Mul. Ya. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi, siang. Semangatnya pagi tetap. Sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BSP Tratnya SPD NPD sebagai calon guru pemerintah angkatan 7. Ada banyak sekali pengetahuan dan informasi-informasi baru yang selama ini saya tidak tahu. Akhirnya, oh ternyata seperti ini loh. Menjadi seorang guru itu harusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Idealnya seperti itu gitu. Mulai dari apa tadi, filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Karena sebelumnya saya belum punya pengalaman mengajar sebelum ada di Bali di sini tahun 2019. Saya baru ada pengalaman sekitar 3-4 tahun ini baru ada pengalaman. Nah, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, terus juga ada kontrol guru, terus ada apa lagi tadi itu Pak ya? Keyakinan kelas. Nah itu semua hal-hal baru gitu. Walaupun mungkin dari segi istilah biasanya orang menyebut keyakinan kelas itu sebagai kesepakatan kelas ya. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana kontrol guru di dalam kelas. Di situ tadi saya melihat ada 5 atau 6 tadi kontrol. 5 Pak ya. Pertanyaan saya cukup simpel, sederhana. Saya hanya ingin bertanya di antara kelima itu yang mana paling bagus, paling bagus di antara 5 itu ketika diterapkan di dalam kelas. Terus yang kedua terkait dengan keyakinan kelas, sangat dari video tadi juga sangat jelas dan artinya legalitasnya kuat gitu Pak ya, karena ada tanda tangan di atas. Iya, ada tanda tangan dengan ketua kelas. Nah, pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas itu berlaku hanya untuk siswa atau guru saja? Karena menurut saya mengutip Pramudia Anantatur, adillah sejak dalam pikiran. Artinya ketika kita ingin adil, ya jangan adil itu tidak di organisasi, tidak di lembaga, tidak dimanapun, tapi ada dalam diri kita gitu. Yang sampai nanti kita menyuruh siswanya untuk patuh atau disiplin, sementara kita nggak disiplin. Nah, bagaimana kira-kira terkait dengan keyakinan kelas itu? Apakah berlaku juga untuk guru? Apakah ada juga tawaran dari guru bahwa ketika saya telat masuk kelas, nah saya mendapat konsekuensi juga dari kesepakatan ini? Gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mul. Pertanyaannya luar biasa sekali. Saya mulai jawab terkait dengan posisi mana sih yang ideal, kan begitu. Nah, posisi ideal kalau menurut saya sendiri itu tergantung situasi dan orang yang kita hadapi, Bapak. Ya, kalau yang paling bagus itu adalah posisinya sebagai manajer. Kita memanage semuanya, kita memposisikan diri itu tidak terlalu jauh dengan anak-anak, tapi tidak terlalu dekat juga. Kalau sebagai teman mungkin dekat banget ya. Jeleknya itu adalah anak-anak bisa kelewatan dengan kita. Gitu. Kelewatan bergaulnya atau sikapnya itu tidak menunjukkan rasa hormatnya sama sekali. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kalau sebagai tim pemantau, ini masih jauh posisi kita. Karena kita hanya memantau aja prosesnya mereka berjalan seperti apa. Nah, kalau yang sebagai manajer ini yang paling ideal. Tapi saya tekankan kembali pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Tidak bisa. Terkadang kita juga harus sebagai pembuat rasa bersalah karena mungkin kelewatan anak-anaknya. Atau sebagai penghukum yang sudah bandelnya udah kelewatan ya. Harus kita sebagai penghukum kadang-kadang. Karena anak-anak itu kan karakternya berbeda-beda. Tidak bisa kita terapkan satu sisi aja, satu cara aja untuk menangani semua siswa itu. Kalau yang soft, masih yang lembut pelanggarannya mungkin kita bisa sebagai manajer, kita bisa lihat. Atau di kelas juga seperti itu. Tapi terkadang ya sebagai penghukum kita juga wajib munculkan sifat itu di situasi tertentu juga gitu. Ya, tapi idealnya itu adalah sebagai manajer. Untuk pertanyaan kedua tentang keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas ini berlaku hanya untuk siswa saja?
untuk guru enggak, atau gimana, atau sebaliknya juga kan begitu. Nah, saya rasa kita mempunyai nilai tawar yang sama, baik peraturan itu atau keyakinan itu untuk berlaku untuk guru dan juga berlaku untuk siswa. Kalau saya sendiri, menurut pendapat saya seperti itu ya, artinya kita membuat kesepakatan untuk guru juga, seandainya maunya gurunya terlambat bagaimana konsekuensinya, seandainya murid terlambat bagaimana konsekuensinya, tergantung pada kesepakatan kita di dalam kelas, diskusi kita di awal dengan siswa itu sendiri. Atau Bapak Ibu mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Oke, baik sedikit Pak. Silakan Bu Eri. Baik, terima kasih. Menyambung pertanyaannya Pak Mualim, ini mungkin dialami oleh kita semua ya. Kalau pengalaman saya sendiri, kesepakatan atau keyakinan kelas itu memang sudah pernah saya terapkan, cuma mungkin yang penulisan terstruktur atau dipajangnya itu belum sampai di situ. Jadi kan lebih baik mungkin seperti itu. Yeah. Jadi mana teman-teman menyepakati kan gitu. Nah, untuk pengalaman yang kesepakatan ini penawarannya, kalau kita dengan siswa misalnya menuntut dia disiplin, tidak boleh terlambat atau apa, saya juga menawarkan ini saya, kalau ibu terlambat, ibu akan seperti ini. Maksudnya kalau misalnya ya contohnya, ketika kalian terlambat harus ada alasan ke ibu yang jelas. Dan memang itu ibu tuntut kejujurannya. Entah kalian ke toilet, makan atau apa, silahkan, ibu tidak melarang kalian makan atau apa. Asalkan ada laporan ke ibu, itu ada izin lah, tidak nyelonong sembarangan. Dan ibu juga akan mengatakan 5 menit aja ibu telat akan ada info. Ibu kan juga manusiawi ya, punya kesibukan atau keluarga kita nggak tahu kenapa gitu. Jadi kita tidak akan tidak pernah tanpa kabar gitu. Kalau memang urgent sekali pasti nanti akan ada berita. Jadi ada di awal seperti itu. Biar saling melengkapi, tidak menutup mereka aja. Mungkin dari yang lainnya ada. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan sharing kita pengalaman atau bagaimana? Mungkin saya. Silakan. Mungkin kalau pengalaman saya sebelum saya buat kesepakatan kelas, saya justru pancing dulu buat kelas impian. Apa sih yang mereka inginkan? Misalkan contohnya, Pak, saya mau kelas yang sedikit tugasnya Pak, guru-guru lain tak pertanyaan mesti saya tugas. Oke, catat. Nanti pas buat kesepakatan, kalian kan mau kelas yang matematika yang sedikit tugasnya apa? Konsekuensinya ayo kita buat kesepakatan. Saya penuhi kebutuhan Anda. Kesepakatan apa yang kita buat bersama untuk itu? Oh, kalau gitu saya mau ngumpulin tugas tepat waktu. Ayo bagus itu. Artinya ketika setiap kesepakatan yang dibuat itu ada konsekuensinya, ada imbal baliknya, ada kebutuhan yang mereka penuhi gitu. Saya mau kelas yang menyenangkan Pak. Biar kelas menyenangkan kan harus tertib. Bagaimana mood saya mengajar baik dan bisa membuat suasana kelas menyenangkan. Kalau mood saya mengajar gak baik, mood kalian belajar gak baik, apa yang kesepakatan yang kita buat? Oh, saya akan tertib Pak, tidak akan bicara saat Bapak bicara gitu. Saya ketika keluar saya akan minta izin. Jadi lepas langsung keluar kesepakatan dari mereka ketika kebutuhan mereka terasa terpenuhi seperti itu. Saya pancing dulu biasanya dengan kelas impian, baru buat kesepakatan kelas. Seperti itu cara saya. Terima kasih Pak Ngurah, luar biasa sekali. Berarti udah di kanvas bagjanya udah masuk ya. Gali mimpi udah masuk duluan. Kelas mimpi, kelas apa sih yang kita inginkan? Betul sekali, luar biasa. Baru kita atur eksekusi, jabarkan rencana dan atur eksekusinya, kan begitu. Luar biasa sekali. Ya, inspiratif Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu bisa mengikuti jejak-jejak ini sehingga ke depan itu kita bisa belajar dan mengajar tuh bisa dengan nyaman sekali di dalam kelas. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana Pak Mualim? Sangat menginspirasi saya nanti untuk melakukan itu juga di dalam kelas, karena saya yakin hasilnya pasti efektif dengar dari cerita-cerita dari Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa kita penting untuk berkolaborasi Bapak Ibu. Ya, untuk mewujudkan semua hal itu kita kolaborasi. Kalau seandainya Bapak Ibu perlu perlu sharing, perlu memecahkan permasalahan, saya rasa bisa kok. Mari kita berkolaborasi dengan mengaktifkan kembali komunitas belajar Sakura yang memang sudah ada Bapak Ibu. Tinggal diaktifkan lagi dan dimaksimalkan. Mungkin kita punya jadwal pertemuan rutin 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Yang penting apa yang kita diskusikan itu benar-benar efektif. Dan kita saling mendukung Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ada kegiatan seperti ini, ayo kita dukung. Dan Bapak Ibu punya penelitian yang lain, kemudian ikut lomba, itu yang paling penting. Bukan hanya mengembangkan siswa aja, tapi mengembangkan diri juga. Bapak Ibu mau ikut lomba, ayo kita dukung Bapak Ibu.
Sehingga ada yang koreksi dari segi bahasa, guru bahasanya yang jalan. Kemudian dari segi penelitian mungkin ada yang paham tentang penelitian, beliau yang akan mengkoreksi. Kemudian dari IT mungkin kita bisa minta tolong pada guru IT. Ya, itu nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa aktifkan kembali komunitas belajar Sakuranya. Oke, demikian Bapak Ibu penyampaian materi, sosialisasi, mungkin sharing ya tepatnya tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Kurang lebih saya mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Oke.